Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la maba'du. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat yang telah diberikan dan memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan materi tentang Wali Songo. Kata Wali Songo ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9 wali. Mungkin sudah sering kita dengar. Dakwah Islam masuk ke bumi Nusantara mungkin jauh sebelum abad ke-7 dengan berdirinya Khalifah Utsmaniyah di Turki. Tapi baru terasa ketika Wali Songo masuk ke ketika abad ke-14 ketika ada Wali Songo dengan yang luar biasa sekali dengan dakwahnya. Sebenarnya yang masuk Islam masuk ke Indonesia sudah lama, tapi yang kita kenal sejarahnya adalah Wali Songo ini yang menyebarkan Islam dengan cara yang luar biasa. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik, ya, Syekh Maulana Ibrahim. Sunan Gresik berasal dari negeri Turki memang. Beliau sangat ahli dalam urusan tata negara. Sunan Gresik datang ke Nusantara khususnya ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa, Islam pada waktu itu masih sangat sedikit. Pernyataan ini dibuktikan dengan makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertulis angka 1082. Kemudian Sunan Gresik atau sering dipanggil kakek bantal di kalangan masyarakat yang kastanya rendah, di mana Sunan Gresik ya berdakwah ya kepada kasta rendah yang waktu itu ada sistem pengkastaan. Luar biasa sekali ya. Kemudian Sunan Ampel. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra Syekh Maulana Ibrahim atau putra dari Sunan Gresik, dan istrinya bernama Dwi Chandrawulan. Sunan Ampel mulai mendirikan lembaga pesantren di kota Ampel, Denta ya, berdekatan dengan kota Surabaya. Di antara murid beliau luar biasa juga banyak menjadi Sunan Giri atau Sunan Fatah. Ya, kemudian Raden Makhdum Ibrahim, ya, putra Sunan Ampel sendiri. Syaifuddin, ya, kemudian Sunan Derajat ya, kemudian Maulana Ishak sendiri. Ini juga luar biasa sekali dakwahnya. Kemudian yang berikutnya adalah Sunan Bonang, Raden Makhdum ya. Nama aslinya adalah Raden Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama ya dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Ya, setelah belajar di Pasai ya di Aceh ya. Jadi Raden Makhdum ini ya luar biasa juga ya, putra Sunan Ampel. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku ya. Sunan Giri dikenal dengan Raden Paku. Ya, salah satu putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu ya, putri Manik Samboja. Kebesaran nama Sunan Giri ini juga ya luar biasa ya di Gresik gitu ya. Di dakwahnya juga luar biasa. Kemudian berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan sendiri ya, waktu muda beliau berdagang dan bersama para muridnya. Kemudian Sunan Giri juga menciptakan tembang-tembang untuk anak kecil yang bernuansa Islami. Ya, jemuran ya, masa cublak-cublak suang itu juga dari Sunan Giri. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya adalah Sunan ya, Raden Saifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Raden Qasim. Ya, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu yang bernama Dwi Chandrawati. Jadi Sunan Derajat ini juga luar biasa dakwahnya.
Kemudian yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Ini juga masyhur ya, nama beliau adalah Raden Syahid gitu ya. Beliau adalah putra dari Temanggung Wiladadipta Adipati Tuban ya. Jadi seorang adipati Tuban. Beliau resah ya karena di rumah, akhirnya beliau keluar ya, bahkan diusir orang tuanya. Nah, Raden Syahid ini atau Sunan Kalijaga ini ketika beliau menjabarkan dakwahnya ya, di antaranya dengan sastra, wayang dan berbagai kesenian lainnya untuk menarik perhatian masyarakat, para pendakwah Wali Songo menggunakan jalur pendekatan melalui kesenian. Sehingga tanpa disadari mereka telah tertarik dengan ajaran-ajaran Islam. Karena pada awalnya mereka tertarik atas kesenian itu, sebagian wayang masih dirubah ya, cerita Mahabharata, kemudian disisipkan ajaran-ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Sunan Kudus ya. Nah, Sunan Kudus ini ya, atau Ja'far Shadiq ini ya, menyiarkan agama Islam ke di daerah Kudus ya. Dalam bidang agama Sunan Kudus ini memiliki keahlian yang khusus ya, terutama dalam ilmu tafsir, hadis, fikih, tauhid dan serta logika ya, mantik. Dan beliau terkenal sebagai wali alim, wali yang ilmunya luas ya, karena memiliki banyak ilmu ya. Beliau menggabungkan akulturasi budaya Hindu, budaya Buddha dan budaya yang lainnya. Jadi akulturasi budaya. Nah, kemudian Sunan Kudus ini juga banyak sekali yang dirubah bagi strategi pendekatannya ya. Beliau merangkul masyarakat Buddha, Hindu ya. Bahkan Masjid Kudus ini terkenal juga gitu. Kemudian yang ke-8 Sunan Muria. Ya, Sunan Muria atau Raden Umar Said ya. Putra dari Sunan Kalijaga, jadi putranya sendiri ya. Jadi putra Sunan Kalijaga menjadi sunan juga. Kemudian Sunan Muria ini mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam ya, jadi berdakwah pada rakyat jelata ya, daripada kaum jadi suka berdakwah pada rakyat jelata. Kemudian yang berikutnya Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah ya. Beliau adalah salah satu wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Nah, jadi 9 wali ini yang sudah luar biasa, yang sudah kita kenal, bahkan sejarahnya ya sudah kita kenal. Kemudian bagaimana sih strateginya? Nah, pendekatan yang dilakukan ini yang harus kita pelajari itu ya. Jadi pendekatan Wali Songo itu ada 5 pendekatan yang dilakukan yang oleh Wali Songo ya. Ini ada juga di dalam buku Islam Indonesia ya, pergulatan Islam pribumi dan Islam tradisional itu ya. Ada 5 kesuksesan. Yang pertama adalah pendekatan ideologis. Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel adalah yang menggunakan pendekatan ini. Mereka berdakwah bahkan hingga tingkat lapisan masyarakat paling bawah ya, Waisa dan Sudra itu ya. Jadi dia teologis ya. Jadi masyarakat diajar tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan Islam dengan yang lainnya. Ini pendekatan teologisnya. Jadi Sultan Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Kemudian yang berikutnya yang kedua, pendekatan ilmiah. Ini ada pada Sunan Giri ya. Tidak semua ilmiah. Jadi pada Sunan Giri ini memakai pendekatan ilmiah. Yang membangun pesantren ya, Sunan Giri ini membangun pesantren di Gresik gitu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah pendekatan kelembagaan ya. Ini Sunan ya yang menggunakan ini misalnya Sunan Kudus dan Sunan ya Sunan Kudus ya di Kesultanan Cirebon ya. Jadi kelembagaan pemerintahan ya. Dan Sunan Gunung Jati ya, Kesultanan Cirebon. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendekatan sosial. Ini Sunan Muria dan Sunan Derajat. Dan yang kelima adalah pendekatan kultural dalam dakwah. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ini ya, melalui seni dan budaya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.